Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 29. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre. Aku tidak bermaksud seperti itu, Ai. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak ingin dia kembali ke dalam hidupku, apalagi menghancurkan pernikahan mereka dan juga perasaanmu. Ujar Maya dengan suara lembut, tapi penuh dengan keputusasaan. Kenapa kamu gak bilang padaku sebelumnya kalau Dika akan datang ke rumahmu? Atau kalian memang sering bertemu? Tanya Faisal, mencoba meredam amarah dan kekecewaannya. Maya menggigit bibirnya, merasa bersalah. Aku sudah bilang, aku benar-benar tidak tahu, Ai. Aku tahu kamu marah, dan aku gak mau menambah beban pikiranmu. Tapi percayalah, aku gak pernah berhubungan lagi dengan Dika, apalagi dia sudah menjadi suami Sinta, adik kamu. Faisal menghela nafas panjang, mencoba meredakan emosinya. Aku tidak mau berpikir macam-macam, Maya. Tapi situasi ini membuatku sulit untuk tidak berpikir negatif. Dan aku hanya ingin hubungan kita jelas, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Maksud kamu? Kamu sudah sangat tahu perasaanku. Aku bahkan sudah meminta restu dari Rama dan Ardi. Tapi sampai saat ini aku belum tahu apa kamu mau membuka hati untuk aku atau tidak. Paling tidak aku ingin tahu apa di hatimu ada sedikit saja perasaan yang sama dan rasa peduli. Kalau aku tidak peduli, aku tidak mungkin ada di sini sekarang. Kamu berarti buat aku, Ai. Tapi untuk hubungan lebih serius, aku belum siap. Aku masih proses penyembuhan traumaku. Aku janji, aku gak akan membiarkan Dika atau siapapun merusak hubungan yang sedang aku bangun bersama kamu. Ucap Maya dengan tulus. Faisal menghela nafas sekali lagi, merasakan sebagian beban di hatinya mulai terangkat. Dia pun merasa cukup tenang dan bahagia mendengar ucapan Maya. Aku percaya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Maya. Jadi tolong, berhentilah berurusan dengan Dika. Aku takut dia sengaja mendekati kamu lagi, dan itu pasti sangat menyakitkan bagi Sinta dan juga aku. Maya tersenyum kecil, merasa sedikit lega. Aku janji akan lebih hati-hati ke depannya. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Setelah percakapan yang panjang dan penuh emosi itu, Faisal akhirnya memutuskan untuk memberi Maya kesempatan. Dia tahu bahwa kepercayaan adalah hal yang paling penting, dan dia tidak ingin kehilangannya hanya karena salah paham yang bisa diperbaiki. Maya pun pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega karena Faisal memberinya kesempatan. Tapi di sisi lain, dia juga merasa tertekan dengan janji yang telah dia buat pada Sinta untuk menjauhi Dika dan Faisal. Keesokan harinya, Sinta duduk di meja makan, menatap Dika dengan wajah yang tegang. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan, Dika? Kenapa kamu harus pergi ke rumah Maya tanpa bilang padaku dulu? Tanya Sinta dengan nada tajam, hampir berteriak. Dika yang sedang makan hanya bisa terdiam, merasa canggung dengan pertanyaan itu. Aku cuma ingin menyelesaikan beberapa urusan, Sinta. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Urusan apa? Kamu bilang kamu ingin menyendiri, tapi kamu malah ke rumah wanita itu. Kamu pikir aku bodoh, Dika?
Aku tahu kamu masih ada perasaan sama dia. Sinta menuduh dengan penuh amarah. Dika meletakkan sendoknya dengan kasar, menatap Sinta dengan tatapan tajam. Aku sudah bilang itu bukan urusanmu. Aku cuma butuh waktu untuk bicara dengannya, dan aku tidak perlu izin dari kamu. Jangan berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku, Dika. Aku istrimu, dan aku berhak tahu segala sesuatu yang kamu lakukan. Terutama jika itu menyangkut Maya. Sinta membalas dengan penuh amarah. Suaranya bergetar, antara marah dan sakit hati. Dika mendengus, merasa frustasi dengan situasi ini. Sinta, kamu tidak mengerti. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki pernikahan kita. Tapi kamu terus saja mengajak semua orang berdebat di rumah ini. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku bahwa aku bisa menjadi kepala keluarga. Dan harusnya kamu bersyukur karena aku sudah berubah, tidak lagi seperti dulu saat menjadi suami Maya. Setiap kali aku mencoba percaya, kamu selalu melakukan sesuatu yang membuatku ragu. Sekarang kamu pergi ke rumah Maya di belakangku. Apa yang harus aku pikirkan? Sinta menatap Dika dengan mata yang basah oleh air matanya. Dika terdiam, merasa bersalah, tapi juga marah karena terus-terusan disalahkan. Dia tahu bahwa kedatangannya ke rumah Maya adalah kesalahan, tapi dia merasa terpojok dan tidak tahu bagaimana cara memperbaiki situasi ini. Kamu tahu kenapa aku ke sana, Sinta? Karena aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang masa lalu ini. Aku ingin menuntaskan semuanya, agar kita bisa mulai lagi dari awal, tanpa ada lagi keraguan. Tapi kamu terus menyalahkanku tanpa memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, kata Dika dengan suara yang mulai melembut. Sinta terisak, tapi dia masih menatap Dika dengan tatapan tajam. Kamu pikir aku tidak mau mulai lagi dari awal? Tapi bagaimana aku bisa melakukannya kalau kamu sendiri masih belum selesai dengan Maya? Dika menundukkan kepala, merasa kalah dengan argumen Sinta. Aku tahu, aku salah. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari semua ini. Aku butuh waktu, Sinta. Aku butuh kamu untuk percaya dan mendukung apapun keputusan yang kuambil. Sinta terdiam, berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Aku ingin mempercayaimu, Dika. Tapi kamu harus memberiku alasan yang jelas. Jangan biarkan aku terus merasa seperti ini. Aku lelah di hati kamu dan juga keluarga kamu. Maya itu sempurna dan aku tidak ada apa-apanya. Karena kita akan menyadari betapa berartinya seseorang saat kita sudah kehilangan dia. Dika menghela nafas panjang, merasakan kelelahan yang luar biasa. Tapi kamu tenang aja, aku janji, aku tidak akan menemui Maya lagi. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki pernikahan kita. Tolong beri aku kesempatan. Sinta memandang Dika dengan tatapan yang penuh kebingungan. Di satu sisi, dia ingin percaya pada suaminya. Tapi di sisi lain, rasa sakit dan kekecewaan membuatnya sulit untuk melupakan semua yang telah terjadi. Baiklah Dika, aku akan memberimu kesempatan. Tapi kali ini yang terakhir. Jika kamu melanggar lagi, aku tidak akan berpikir dua kali untuk meninggalkanmu, kata Sinta akhirnya dengan suara yang masih bergetar. Dika mengangguk pelan. Aku mengerti, Sinta. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi.
Di tempat lain, Maya mulai berusaha menepati janjinya kepada Sinta. Dia mulai menghindari Faisal dan Dika, mencoba menjaga jarak agar tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi. Namun, hal itu ternyata jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Faisal terus berusaha menghubunginya, sementara Dika pun tidak berhenti mengiriminya pesan. Namun tak satu pun yang Maya respon di antara mereka. Setiap kali ponselnya berbunyi, Maya merasakan hatinya berdegup. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus dia hadapi. Tapi perasaan kehilangan yang semakin dalam membuatnya hampir menyerah. Dia merindukan Faisal, merindukan kebersamaan mereka yang penuh pengertian dan kasih. Tapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa menjauh dari Faisal adalah hal yang harus dia lakukan demi menghormati janji yang telah dia buat pada Sinta, demi kebaikan mereka semua. Suatu hari, Faisal datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan. Maya yang sedang berada di ruang tamu mendengar bel pintu berbunyi dan segera merasa tegang. Saat dia membuka pintu dan melihat Faisal berdiri di sana, hatinya langsung dipenuhi oleh rasa bersalah. "Maya, kenapa kamu menghindariku? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Faisal dengan nada penuh kekhawatiran, tanpa basa-basi saat melihat Maya. Maya terdiam sejenak. Kedatangan Faisal tiba-tiba membuatnya tak berkutik. Dia belum menemukan alasan yang pantas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus menghindari Faisal tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Aku tidak menghindarimu karena aku tidak peduli. Aku hanya butuh waktu." Faisal menatap Maya dengan mata yang penuh dengan kebingungan. "Butuh waktu untuk apa, Maya? Aku tidak mengerti. Aku salah apa?" Maya menunduk, merasa air mata mulai mengenang di matanya. "Ini bukan salahmu, Ai. Kamu gak salah apapun." Maya semakin bingung harus mengatakan apa. Dia tidak mungkin mengatakan kalau dia ingin menghindari Faisal dan Dika atas permintaan Sinta, karena Faisal pasti akan marah besar. "Kenapa kamu malah nangis? Ada apa? Coba cerita sama aku. Aku minta maaf kalau aku ada salah. Tapi tolong jangan menghindari aku, Mai. Aku gak bisa. Aku mencintai pria lain, Ai. Jadi tolong lupakan aku," ucap Maya terpaksa berbohong.